Selamat datang. Hari ini kita akan menyelami satu prinsip penafsiran nubuat yang paling menarik dan berpengaruh dalam sejarah Kristen, yaitu prinsip hari dan tahun. Bagaimana kita memahami kurun waktu seperti satu masa, dua masa, dan setengah masa, atau 1260 hari yang disebutkan dalam kitab Daniel dan Wahyu? Mari kita jelajahi dasar-dasar Alkitab dan historis dari konsep ini. Mari kita mulai dengan membaca beberapa ayat kunci, seperti Daniel 7 ayat 25, yang berbicara tentang sebuah kuasa yang akan menganiaya orang-orang kudus milik yang maha tinggi, dan mereka akan diserahkan ke dalam kuasanya selama satu masa, dua masa, dan setengah masa. Berikut kita lihat di dalam kitab Wahyu. Di dalam Wahyu 12 ayat 6, kita membaca tentang seorang perempuan yang melarikan diri ke padang gurun dan dipelihara di sana selama 1260 hari. Kemudian di ayat 14, peristiwa yang sama dijelaskan kembali. Perempuan itu diberi dua sayap untuk terbang ke padang gurun, di mana ia dipelihara selama satu masa, dua masa, dan setengah masa. Sangat jelas bahwa kedua ayat ini berbicara tentang periode waktu yang sama, satu masa, dua masa, dan setengah masa, yang jika dijumlahkan menjadi 3,5 masa atau disamakan dengan 1260 hari. Secara harafiah, ini setara dengan 3,5 tahun. Namun, sejarah penafsiran menunjukkan pendekatan yang berbeda. Sejak abad pertengahan, banyak pemikir Kristen termasuk Gereja Masehi Advent hari ke-7 telah menafsirkan periode waktu nubuatan ini menggunakan prinsip hari tahun. Prinsip ini menyatakan bahwa dalam konteks nubuatan apokaliptik tertentu, satu hari nubuatan mewakili satu tahun harafiah. Salah satu pendukung awal yang tercatat dalam prinsip ini adalah Joachim dari Fiore, seorang teolog Italia dari abad ke-12. Ia menerapkan prinsip hari tahun pada 1260 hari dalam kitab Wahyu dan menafsirkannya sebagai 1260 tahun. Pandangan ini kemudian diadopsi dan dikembangkan lebih lanjut oleh para cendekiawan selama zaman reformasi dan setelahnya, terutama pada abad ke-19 ketika studi tentang nubuatan kedatangan Kristus yang kedua menjadi lebih menonjol. Namun, dari mana ide ini berasal? Apakah ada dasar yang alkitabiah untuk prinsip ini? Para pendukungnya menunjuk pada dua ayat utama dalam kitab Perjanjian Lama. Pertama, dalam kitab Bilangan 14 ayat 34. Setelah para pengintai menjelajahi tanah Kanaan selama 40 hari, Tuhan menghukum ketidakpercayaan bangsa Israel. Dia berfirman, sesuai dengan jumlah hari yang kau intai negeri itu, yakni 40 hari, tiap-tiap hari dalam setahun, engkau harus menanggung kesalahanmu 40 tahun lamanya. Di sini kita melihat hubungan langsung 40 hari menjadi 40 tahun. Ayat kedua adalah Yehezkiel 4 ayat 6. Nabi Yehezkiel diperintahkan untuk berbaring pada sisinya sebagai tanda simbolis untuk menanggung hukuman bangsa Yehuda. Tuhan berkata kepadanya, 40 hari aku tetapkan bagimu, 1 hari untuk setiap tahun. Sekali lagi di sini kita melihat pola 1 hari untuk 1 tahun yang eksplisit. Penting untuk dicatat bahwa ayat-ayat ini tidak secara eksplisit menyatakan sebuah aturan universal bahwa semua penyebutan hari dalam nubuatan harus ditafsirkan sebagai tahun. Sebaliknya, mereka menunjukkan
bahwa pola pemikiran hari untuk tahun adalah sebuah konsep yang ada dalam kerangka berpikir Alkitabiah dan digunakan oleh Tuhan dalam konteks simbolis dan hukuman nubuatan. Menariknya, pola hubungan antara hari dan tahun bukanlah ide yang asing di dunia kuno. Sebagai contoh, Raja Hammurabi dari Babilonia yang memerintah sekitar abad ke-18 sebelum Masehi merayakan 30 tahun pemerintahannya dengan festival selama 30 hari, satu hari untuk setiap tahun. Praktek serupa juga ditemukan di Mesir kuno dengan festival Set, sebuah perayaan yubileum untuk menghormati masa pemerintahan Firaun. Ini menunjukkan bahwa konsep menghubungkan hari dengan tahun dalam konteks seremonial dan peringatan sudah ada dalam berbagai budaya kuno yang mungkin telah membentuk latar belakang pemahaman para penulis Alkitab. Jadi, mengapa menerapkan prinsip ini pada nubuatan jangka panjang di kitab Daniel dan Wahyu? Ada beberapa alasan yang utama. Pertama, konteks nubuatan itu sendiri. Nubuatan dalam Daniel 2 dan 7 menggambarkan suksesi kerajaan dunia dari Babilonia, Persia, Yunani, dan Roma yang membentang selama ribuan tahun. Jika periode 1 masa, 2 masa, dan setengah masa hanya berarti 3,5 tahun harafiah, itu tidak akan cocok dengan skala waktu sejarah yang luas dari nubuatan tersebut. Periode ini harus ditafsirkan sebagai tahun agar selaras dengan rentang waktu yang epik dari zaman Daniel hingga akhir dunia. Kedua, bahasa simbolis yang digunakan. Nubuatan apokaliptik penuh dengan simbol. Binatang buas yang mewakili kerajaan, tanduk yang melambangkan raja, dan lain-lain. Angka-angka yang tidak biasa seperti 1260 hari atau 2300 malam dan pagi seringkali merupakan petunjuk bahwa kita tidak sedang berurusan dengan angka harafiah, melainkan dengan simbol-simbol yang perlu ditafsirkan dalam kerangka yang lebih besar. Prinsip hari tahun, oleh karena itu didasarkan pada dua asumsi mendasar. Pertama, bahwa Tuhan mengetahui masa depan dan telah mengungkapkannya melalui nubuatan. Kedua, bahwa nubuatan apokaliptik menyajikan gambaran sejarah yang berurutan dan berkelanjutan. Sebagai kesimpulan, prinsip hari tahun bukanlah aturan yang diterapkan secara sembarangan. Ini adalah metode penafsiran yang muncul dari, pertama, kesejajaran tekstual dalam Alkitab itu sendiri, seperti antara Daniel 7 dan Wahyu 12. Yang kedua, contoh-contoh Alkitabiah di mana pola hari untuk tahun secara eksplisit digunakan. Ketiga, konteks sejarah yang lebih luas dari nubuatan-nubuatan yang mencakup ribuan tahun. 4. Sifat simbolis dari bahasa nubuatan. Bagi banyak orang, prinsip ini adalah kunci yang membuka pemahaman kita tentang jadwal waktu Tuhan dalam sejarah, memberikan makna yang lebih dalam pada periode-periode waktu nubuatan yang jika tidak akan tampak membingungkan. Terima kasih telah bergabung bersama Advent Vision dalam prinsip